Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Faizal Rahman, NIM 141911333115, kelompok 4, kelas C. Di sini akan sedikit mempresentasikan Myxobulus cyprini dan Toxoplasma. Introduction: parasit adalah suatu organisme lebih kecil ruang hidup dan menempel pada tubuh organisme yang lebih besar yang disebut host. Keberadaan parasit dalam tubuh host dapat bersifat sebagai parasit sepenuhnya dan tidak sepenuhnya sebagai parasit. Hal tersebut tergantung dari jumlah, jenis, tingkat kesakitan yang ditimbulkan oleh parasit, serta ketahanan tubuh dan nutrisi dalam tubuh host. Hubungan host dan parasit dapat bersifat simbiosis, mutualisme, parasitis, dan parasitosis, tapi kebanyakan parasitisme karena parasit menumpang pada inang. Ini Myxobulus cyprini. Myxobulus cyprini menginfeksi insang dari ikan common crab dan goldfish dengan ciri-ciri terdapat nodul putih atau agak kemerahan, bahkan berwarna merah pada jaringan insang. Parasit ini membentuk kista pada lembar insang ikan sehingga akan menghalangi proses penyerapan oksigen. Myxosporea yang menyerang insang ikan mas antara lain Myxobulus cyprini, Myxobulus toyamai, Teleohanelus saliporis, sedangkan Myxosporea yang menyerang daging ikan adalah Myxobulus artus. Ini klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Myxozoa, kelas Myxosporea, ordo Bivalvulidae, famili Myxobolidae, genus Myxobulus, spesies Myxobulus koi, spesies Myxobulus cyprini. Morfologi menyatakan bahwa ciri khas yang mengidentifikasi bahwa spesies tersebut merupakan Myxobulus sp adalah berbentuk elips serta mempunyai kunci identifikasi yang merupakan fase residen, yaitu pada fase spora. Pada fase ini merupakan kunci utama Myxobulus sp untuk melakukan penyebaran populasi. Spora Myxobulus mempunyai bentuk ellipsozoid, ovoid, atau membulat yang terlihat dari sisi valvula dan berbentuk biconvex dari sisi sutural valvula. Panjang rata-rata spora 10,5 mikrometer, lebar 6,6 mikrometer, dan ketebalan 3,9 mikrometer. Ini morfologi dari A, B, C sampai D, E. Keterangan tadi gambarnya kapsul polar, sporonoma, sel valve, garis jahitan, panjang spora. Ini siklus hidup Myxobulus cyprini. Yang A, filamen polar diekstrusi untuk melabuhkan spora ke epitel usus, diikuti oleh pembukaan katup sel dari makrospor. Yang B, gametogoni. Yang C, sporogoni dari fase actinosporean. D, matur atau tahap pematangan. Actinospor berkembang di pansosporosis dan actinospores dilepaskan ke dalam air. Yang E, setelah kontak actinospores dengan kulit atau insang host ikan, filamen polar menginstruksi untuk berlabuh spora pada kulit atau insang, memfasilitasi invasi dari sporoplasma ke ikan. Yang F, sebelum sporogonik melakukan pengandaan dari sel ke dalam sel induk. Yang G, sporogoni dari fase mesosporean. Ini predileksi dari Phylum Myxozoa sebagai parasit pada insang termasuk kulit pada ikan. Parasit ini berbentuk kista atau mengandung spora-spora dan akan pecah apabila matang. Spora-spora akan dilepaskan ke dalam air. Toxoplasma, ini gambarnya. Ini klasifikasi Protista, protozoa, kelas Sporozoacida, ordo Eucocochidiorida, famili Sarcochistidae, genus Toxoplasma, spesies Toxoplasma sp. Morfologi Toxoplasma merupakan parasit intraseluler dari berbagai tipe sel termasuk neuron, mikroglia, endotel, retikulum, parenkim, hati, jantung, dan epitel kelenjar, otot jantung dan otot rangka, selaput fetus dan leukosit, kelompok merozoid atau endozoid atau takizoid. Predileksi Toxoplasma akan membentuk kista yang berisi kistozoid atau bradyzoid. Dapat ditemukan pada jaringan parental terutama otak. Selain itu, bradyzoid
zooid juga dapat ditemukan dalam bentuk kista pada otot hati paru-paru. Siklus hidup taksonomik Gondy menjadi dua, yaitu siklus hidup seksual yang terjadi pada kucing dan hewan sebangsa felin, dan siklus hidup aseksual yang terjadi pada beragam organisme selain kucing. Kucing merupakan hospes definitif karena dalam sel epitelium usus halus kucing terjadi perkembangan stadium seksual maupun aseksual. Ini siklus hidup dari Toxoplasma sp. Ini yang referensi yang saya ambil dari sini. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.